Assalamualaikum, para pendengar yang berani menelusuri lorong-lorong gelap dunia lain. Selamat datang di gelombang kami, tempat kisah-kisah horor menunggu untuk diceritakan. Di balik ganggang sepi, rumah-rumah tua, dan sudut kota yang terlupakan, ada cerita yang nyata, namun terdengar seperti mimpi buruk. Bersiaplah mendengar bisikan dari masa lalu, rahasia yang tak ingin terbuka, dan kengerian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Duduklah, tenang, dan dengarkan. Jika kalian berani, suara pasar pagi terdengar riuh. Orang-orang sibuk dengan tawar-menawar. Aroma ikan asin bercampur dengan bau minyak jelantah dari kios gorengan. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis cantik bernama Rara duduk diam di bangku kecil, lapak gorengan peninggalan ibunya. Tatapannya kosong, tangannya gemetar saat meraih adonan tepung. Sudah sebulan sejak ibunya Sumi ditemukan tewas mengenaskan, diperkosa, dimutilasi, dan jasadnya dibuang begitu saja di selokan belakang pasar. Kenangan itu masih segar, bagai luka yang baru saja disayat. Malam itu Rara baru saja pulang dari mengaji, mendapati lapak gorengan yang sepi. Lampu Petromax dibiarkan menyala, minyak di wajan masih panas berasap, tapi ibunya tidak ada. Beberapa jam kemudian warga geger ketika tubuh Sumi ditemukan dalam keadaan hancur. Potongan tubuhnya berserakan, wajahnya rusak tak berbentuk. Sejak hari itu, hidup Rara berubah. Ia menjadi bahan bisik-bisik orang pasar. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang memandangnya dengan tatapan aneh, seolah tragedi itu noda yang menempel pada dirinya. Ia masih berusia 19 tahun, cantik, berkulit bersih, dan wajahnya selalu menarik perhatian para lelaki. Banyak yang berbisik bahwa keindahan paras itulah yang membuat ibunya menjadi korban nafsu para preman pasar yang selama ini sering memalak. Rara tahu siapa mereka. Ia ingat wajah-wajah kasar yang sering menghampiri lapak gorengan, meminta gorengan gratis sambil menatap tubuh ibunya dengan mata liar. Malam itu, ketika jenazah ibunya ditemukan, beberapa di antara mereka justru ikut menonton dengan senyum tipis, seakan ada kepuasan tersembunyi yang tak bisa ia lupakan. Namun Rara memilih diam. Ia tidak punya siapa-siapa. Ayahnya sudah lama meninggal, keluarga jauh tak peduli, dan aparat seolah buta. Kasus itu ditutup begitu saja, dianggap pekerjaan orang tak dikenal. Padahal semua orang tahu siapa pelakunya. Tapi tak ada yang berani bicara. Preman-preman itu terlalu berkuasa di pasar. Bahkan sebagian aparat pun menutup mata karena sudah diberi upeti. Di tengah rasa putus asa, Rara tetap membuka lapak gorengan ibunya. Bukan semata mencari nafkah, tapi ada sesuatu yang menuntunnya. Setiap kali ia menyalakan kompor, minyak panas berdesis, ia merasa ibunya hadir. Dalam kilatan asap, ia seolah melihat wajah ibunya yang penuh luka, memandangnya dengan mata merah basah. Malam itu setelah pasar mulai sepi, Rara duduk sendiri di lapaknya. Tangannya masih berlumur tepung, minyak di wajan sudah dingin. Dari saku kecil yang ia sembunyikan di bawah meja, ia mengeluarkan benda kecil, cincin perak yang dulu selalu dipakai ibunya. Cincin itu ditemukan menempel di adonan gorengan yang gosong sehari setelah ibunya dikuburkan. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa ada di sana. Saat menatap cincin itu, Rara mendengar bisikan samar. Awalnya ia kira hanya halusinasi karena terlalu lelah, tapi semakin lama suara itu jelas. Suara ibunya lirih penuh luka. "Rara, jangan biarkan mereka tenang. Darah ibu belum kering." Rara menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh membasahi cincin. Tapi suara itu terus datang, kadang dari arah wajan, kadang dari minyak yang berasap, seolah dapur kecil itu menjadi perantara antara dunia orang mati dan yang hidup. Hari berganti, dan Rara mulai merasa ada keanehan. Beberapa preman yang sering memalak ibunya datang ke lapak gorengan dengan wajah sombong. Mereka tertawa, menyindir Rara yang kini sendirian. Salah satu dari mereka bernama Jatmiko, mengambil gorengan tanpa membayar. Ia sengaja menggigitnya di depan Rara, lalu tertawa terbahak. Namun malam harinya kabar mengerikan terdengar. Jatmiko ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya melepuh seperti diguyur minyak panas, padahal tidak ada tanda kebakaran di kamarnya. Warga gempar, tapi tidak ada yang berani bicara. Rara hanya duduk di lapaknya, menatap wajan kosong yang malam itu berasap sendiri tanpa ada api di bawahnya. Dari permukaan minyak, ia melihat bayangan ibunya tersenyum pahit.
Ketakutan bercampur dengan kelegaan. Ia tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi sejak malam itu ia sadar, ada kekuatan yang tinggal di lapak gorengan peninggalan ibunya. Kekuatan itu haus balas dendam. Rara mulai merasa dirinya bukan lagi sekadar gadis penjual gorengan. Ia menjadi perpanjangan tangan arwah ibunya. Setiap adonan yang ia goreng, setiap minyak yang mendidih, seolah membawa kutukan. Pasar semakin diliputi ketegangan. Bisik-bisik menyebar bahwa lapak gorengan Rara berhantu. Jonureng puring sebuah kata, si pemun yang pernah bersalah pada almarhumah Sumi. Jangan sekali-kali menyentuh gorengan Rara, karena siapapun yang berani akan mati mengenaskan. Rara hanya terdiam mendengar gosip itu. Bilang hasilnya dia tidak menyangkal. Ia hanya menatap wajan minyak yang kembali berdesis, seolah bernyawa, seolah berkata, satu sudah terbayar, tinggal sisanya. Dan Rara pun tahu, malam-malam berikutnya akan penuh darah. Dendam ibunya belum selesai, dan dirinya, entah suka atau tidak, telah menjadi bagian dari kutukan itu. Pagi itu pasar kembali ramai. Rara duduk di lapak gorengan dengan wajah pucat namun tenang. Tangannya lihai menguleni adonan tepung, seolah-olah rutinitas itu sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Namun dalam hatinya, ia masih memikirkan kematian Jatmiko. Kabar tewasnya preman pasar itu menyebar cepat. Orang-orang membicarakan tubuhnya yang melepuh seperti diguyur minyak panas. Padahal tidak ada api atau benda panas di kamar kosnya. Sebagian orang percaya itu azab. Sebagian lain berbisik tentang kutukan gorengan Rara. Jangan-jangan benar kata orang, gorengan Rara itu bawa sial, ujar seorang ibu pedagang sayur sambil melirik ke arah lapaknya. Tapi masa iya gorengan bisa bikin orang mati gosong begitu? Sahut yang lain, bisik-bisik itu tidak membuat Rara berhenti berjualan. Dia tahu, bukan gorengan biasa yang membunuh Jatmiko, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang muncul dari dendam ibunya. Siang menjelang, segerombolan preman datang. Mereka adalah teman-teman Jatmiko. Ada Bono, Tarjo, dan Wandi. Wajah mereka penuh amarah, seolah ingin mencari siapa yang bertanggung jawab atas kematian sahabat mereka. Bono, yang paling beringas, menendang kursi kecil di depan lapak Rara. "Hei, anak setan! Kau tahu Jatmiko mati kenapa?" Rara hanya menatap tanpa bicara. Matanya dingin, tidak lagi seperti gadis penakut. Tarjo mendekat, meraih gorengan yang baru saja diangkat dari wajan. Dia menggigitnya dengan sengaja, lalu meludah ke tanah. "Wih, rasanya kayak darah basi. Kau pakai apa di adonanmu, ha?" Rara tidak menjawab. Dia hanya sih menunduk. Tangan kirinya menggenggam erat cincin ibunya di saku celana. Di telinganya, suara lirih mulai terdengar lagi. Suara ibunya, "Biarkan mereka makan. Biarkan kutukan bekerja." Wandi yang sedari tadi hanya diam ikut mengambil gorengan. Dia menatap Rara dengan senyum sinis. "Kalau memang gorengan ini yang bikin Jatmiko mampus, aku mau coba. Kalau aku mati, berarti memang kau anak setan." Ia menelan gorengan itu tanpa rasa takut. Bono dan Tarjo tertawa kasar. Pasar yang tadinya ramai mendadak hening. Banyak orang diam-diam memperhatikan. Ada yang menahan nafas menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada yang aneh saat itu. Bono kembali mengancam, "Kalau Jatmiko mati gara-gara gorenganmu, kami akan bakar lapakmu ini." "Ingat itu, Rara." Mereka bertiga pun pergi sambil tertawa mengejek. Rara terdiam. Tidak ada yang berubah. Tidak ada kejadian aneh. Untuk sesaat ia merasa lega. Mungkin kutukan itu hanya kebetulan. Tapi hatinya kembali gelisah saat malam tiba. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Rara terlelap di biliknya yang sempit. Tapi mimpi buruk kembali datang. Dia melihat ibunya duduk di dekat wajan besar, tubuhnya berlumuran darah. Tangannya terpotong-potong. Namun wajahnya menatap Rara sambil tersenyum getir. "Rara, kau sudah memberinya makan. Kini saatnya mereka membayar." Suara itu bergema. Rara terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dari arah dapur kecil tempat ia menyimpan peralatan gorengan, terdengar suara berdesis, seperti minyak panas mendidih. Padahal ia yakin tidak menyalakan apa-apa. Keesokan paginya, pasar kembali gempar. Tarjo ditemukan tewas di dalam kios kosong. Tubuhnya penuh luka melepuh. Kulitnya mengelupas seperti digoreng hidup-hidup. Anehnya, di samping tubuhnya ditemukan beberapa gorengan gosong, padahal tidak ada orang yang tahu dari mana datangnya. Belum habis rasa takut warga, berita lain menyusul.
Wandi yang kemarin menantang Rara ditemukan tewas di kosannya. Lidahnya hangus hitam seakan baru saja digoreng. Di lantai kamarnya, ada bercak minyak panas yang mengalir membentuk jejak menuju jendela. 2 kematian dalam sehari membuat suasana pasar kacau. Orang-orang semakin yakin bahwa gorengan Rara berhantu. Lapaknya dijauhi pembeli, tapi tidak ada yang berani menyingkirkannya. Semua orang takut kalau melawan, nasib mereka akan sama. Bono, satu-satunya yang selamat dari kelompok itu, menjadi gelisah. Gyoye mendatangi Rara di malam hari, mabuk berat sambil membawa pisau. Kau yang bikin semua ini. Anak setan, aku akan habisi kau sekarang, teriaknya. Namun saat ia melangkah mendekat, wajan di meja Rara tiba-tiba bergetar. Tanpa ada api, minyak di dalamnya mendidih, berdesis lalu muncrat ke arah Bono. Ia menjerit kesakitan, kulit wajahnya melepuh, matanya buta seketika. Ia lari terbirit-birit sambil meraung, meninggalkan jejak darah di jalanan pasar. Rara berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Cewek tidak menyentuh apapun, tidak melakukan apapun. Tapi ia tahu itu kerja ibunya, atau entah sesuatu yang lebih kelam. Malam itu ia duduk sendirian di lapak, memandangi wajan yang kini kembali tenang. Cincin perak di tangannya bergetar, seolah hidup. Lalu terdengar bisikan lagi. Anakku, satu persatu mereka akan jatuh. Tapi dendam ini belum selesai. Masih ada yang harus membayar lebih banyak. Rara menutup matanya, air matanya jatuh. Ia sadar dirinya sudah tidak bisa mundur lagi. Dendam ibunya telah menjadi darah dalam hidupnya. Dan pasar itu, dengan segala hiruk pikuknya, akan segera menjadi panggung kematian yang berikutnya. Pasar pagi itu terasa berbeda. Biasanya riuh suara pedagang dan pembeli bersahut-sahutan. Kini ada keheningan ganjil yang menggantung. Orang-orang masih beraktivitas, tapi tatapan mereka selalu melirik ke arah lapak gorengan Rara. Sebagian memilih menjauh, sebagian lain hanya berani memandang dari kejauhan. Sejak kematian Tarjo dan Wandi, ditambah Bono yang kini buta dan sekarat di rumahnya, nama Rara jadi bahan bisik-bisik. Ada yang menganggapnya anak setan. Ada yang bilang ia hanya pembawa sial. Namun tak sedikit pula yang mulai percaya. Gadis itu bukan manusia biasa. Rara sendiri tidak peduli. Ia tetap membuka lapaknya, menyalakan kompor, menuang minyak ke wajan. Tapi kini setiap tetes minyak panas yang mendidih terdengar baginya seperti bisikan arwah. Ia sudah terbiasa. Ia tahu ibunya masih menemaninya. Namun sesuatu mulai berubah. Dendam ibunya seolah tak lagi hanya menargetkan pelaku yang dulu merenggut hidupnya. Energi gelap itu semakin liar, seakan haus korban. Hari itu, seorang bapak pedagang ikan bernama Pak Hadi, yang dikenal sering menjelek-jelekan almarhumah Sumi, datang dengan wajah ketus. Dia sudah lama membenci keluarga Rara, entah karena iri atau dendam lama. Melihat lapak Rara yang sepi, ia sengaja berteriak, "Lihat tuh, gorengan anak setan! Siapapun makan besok langsung mampus, hahaha." Teriaknya sambil menepuk-nepuk ember ikannya. Beberapa orang tertawa kecut, sebagian lagi menegur agar ia diam. Tapi Pak Hadi tidak berhenti. Ia meludah ke arah lapak Rara. "Kau harus tutup, Rara. Jangan bawa sial ke pasar ini." Rara menunduk. Tangannya hanya menggenggam cincin ibunya erat-erat. Hatinya bergetar. Ia berusaha menahan bisikan yang kembali terdengar. "Jangan biarkan mereka menghina kita lagi, Rara. Biarkan minyak panas bicara." Malamnya pasar kembali geger. Pak Hadi ditemukan tewas di kiosnya sendiri. Tubuhnya membengkak, matanya melotot, mulutnya penuh dengan adonan tepung mentah yang sudah mengeras seperti batu. Orang-orang bersumpah tidak ada yang memberinya gorengan. Tapi gosip menyebar bahwa arwah Sumi telah datang menghukumnya. Sejak kejadian itu, ketakutan mulai meluas. Tidak hanya preman, tapi pedagang biasa pun was-was. Banyak yang percaya siapapun yang berani menghinakan Rara atau ibunya akan ditimpa kutukan. Beberapa pedagang mencoba menutup lapaknya lebih cepat. Pasar kehilangan keriuhannya. Ada rasa mencekam yang tak terlihat, seolah-olah arwah gentayangan menunggu giliran korban berikutnya. Rara semakin bingung. Dia tidak lagi merasa lega dengan kematian orang-orang itu. Kalau sebelumnya ia yakin itu balas dendam ibunya, kini ia takut ibunya mulai menuntut korban di luar batas. Malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Ibunya duduk di sudut kamar, tubuhnya hancur. Wajahnya dipenuhi luka, tapi mulutnya selalu tersenyum getir.
Rara, dendam ini tak bisa dihentikan. Darah harus terus dibayar dengan darah. Hari berikutnya seorang pemuda bernama Rico, pedagang rokok keliling, nekat membeli gorengan dari Rara. Ia terkenal sombong dan suka meremehkan orang lain. Aku mau buktiin kalau semua ini cuma gosip. Kalau aku mati besok, berarti memang dia anak setan. Kalau tidak, berarti kalian semua cuma pengecut. Katanya sambil menelan 2 gorengan sekaligus. Orang-orang menahan napas. Tidak ada yang berani menghentikan Rico. Rara hanya memandangnya dengan mata sendu. Dia tidak bisa mencegah apapun. Keesokan harinya Rico ditemukan terkapar di jalan menuju rumahnya. Mulutnya penuh dengan minyak panas, seakan baru saja disiram paksa. Lidahnya gosong, suaranya hilang. Ia tidak mati, tapi kini bisu selamanya. Kabar itu membuat pasar semakin sunyi. Tidak ada lagi yang berani mencoba-coba. Namun di balik ketakutan itu, ada sekelompok pedagang yang mulai resah. Mereka menganggap Rara sumber masalah. Jika ia tidak disingkirkan, pasar akan kehilangan pembeli. Beberapa orang bersekongkol. Mereka mendatangi seorang dukun tua di pinggiran kota. Dukun itu dikenal sering mengusir roh gentayangan dan memasang pagar gaib. Dengan wajah penuh kecemasan, mereka meminta agar Rara dan arwah ibunya dihentikan. Dukun itu hanya tersenyum sinis. Kalau benar arwah itu sudah haus darah, maka tak ada pagar gaib yang bisa menghentikan. Kalian hanya bisa memilih, mengusir anak itu dari pasar atau ikut jadi korban. Malamnya, sekelompok pedagang mendatangi lapak Rara. Mereka membawa obor, berniat membakar warung kecil itu. Tapi saat api mendekat, tiba-tiba obor satu persatu padam. Angin kencang berhembus membawa bau minyak panas bercampur amis darah. Salah satu dari mereka, Pak Darmin, yang memimpin rombongan, tiba-tiba berteriak kesakitan. Tangannya melepuh seperti tersiram minyak mendidih, padahal ia tidak menyentuh apapun. Orang-orang panik dan bubar, meninggalkan Pak Darmin yang mengerang sendirian. Rara menyaksikan semuanya dari dalam. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar. Diam Iksnau, semua ini semakin di luar kendali. Dendam ibunya bukan lagi sekadar menghukum pelaku, tapi sudah meluas menyeret siapapun yang mencoba melawan. Sejak malam itu, pasar tidak pernah sama lagi. Banyak pedagang memilih pindah. Pembeli semakin sedikit. Dan Rara, yang awalnya hanya ingin meneruskan lapak ibunya, kini terjebak dalam lingkaran kutukan yang terus menuntut darah. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya masih manusia biasa, ataukah perlahan menjadi jelmaan arwah ibunya yang haus pembalasan? Hujan deras turun malam itu, membasahi pasar yang sudah lama kehilangan keriuhannya. Rara duduk sendirian di lapak gorengan yang remang. Wajan besar di hadapannya tidak ia nyalakan, tapi dari dalamnya tetap terdengar suara berdesis. Sesekali muncul gelembung kecil di permukaan minyak, seakan ada sesuatu yang bernapas dari dalam. Rara menatapnya dengan mata sayu. Dia sudah berhenti menghitung berapa orang yang mati atau celaka sejak tragedi ibunya. Yang ia tahu, pasar kini menjauh darinya, dan setiap malam ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang menuntun tangannya. Suara itu kembali terdengar, lirih namun jelas, seakan berasal dari dasar wajan. Rara, darah mereka belum cukup. Kau harus jadi perantara ibu. Hanya dengan itu kita bisa benar-benar membalas dendam. Air mata Rara menetes. Bu, sampai kapan ini berlanjut? Bukankah mereka sudah banyak yang mati? Aku tidak kuat lagi. Bayangan samar ibunya muncul di permukaan minyak. Wajah hancur, tubuh penuh luka, tapi senyumnya getir. Kau anak ibu, kau darah ibu. Jangan takut. Biarkan ibu masuk. Biarkan tubuhmu jadi jalan. Sejak malam itu, Rara mulai merasakan perubahan. Tubuhnya sering kaku, seperti bukan miliknya sendiri. Kadang-kadang saat ia menguleni adonan gorengan, tangannya bergerak sendiri, membentuk adonan dengan pola aneh. Kadang pula ia mendengar tawa ibunya keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. Beberapa malam kemudian, seorang pemuda bernama Andi, seorang kuli angkut yang pernah menjadi saksi bisu tragedi pemerkosaan ibunya, mendatangi lapak Rara. Wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Rara, aku ingin bicara, katanya dengan suara gemetar. Rara menatapnya diam. Aku memang tidak ikut memperkosa ibumu, tapi aku ada di sana. Aku dengar teriakannya. Aku lihat mereka menyeretnya ke belakang pasar, dan aku tidak berbuat apa-apa. Aku pengecut. Andi menangis terseduh-seduh.
Aku menyesal, Rara. Aku tidak bisa tidur sejak itu. Kalau kau mau aku mati, aku rela. Asal jangan hantui aku lagi. Rara terdiam. Ada rasa iba dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengaku bersalah tanpa dipaksa. Tapi suara ibunya kembali menggema, lebih kuat daripada sebelumnya. Dia saksi yang diam sama busuknya dengan pelaku. Darahnya juga harus dibayar. Tubuh Rara tiba-tiba kaku. Tangannya bergerak sendiri, meraih satu gorengan panas dari wajan yang mendidih tanpa api. Dia menyodorkannya pada Andi. Makanlah, ucapnya dengan suara yang bukan suaranya. Nada itu berat, serak, mirip sekali dengan suara almarhumah Sumi. Andi menatap gorengan itu dengan mata terbelalak. Ia tahu ada yang tidak wajar, tapi entah kenapa tangannya gemetar lalu menyambut gorengan itu. Ia menggisi perlahan. Seketika wajahnya berubah pucat, matanya mendelik. Ia jatuh ke tanah, menggeliat seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Rara hanya menatap dengan mata kosong. Suara ibunya tertawa pelan di telinganya. Andi berhenti bergerak beberapa menit kemudian. Tubuhnya dingin dan kaku. Di mulutnya masih ada sisa gorengan yang kini menghitam seperti arang. Untuk pertama kalinya, Rara sadar sepenuhnya. Arwah ibunya bisa masuk ke dalam dirinya, bisa berbicara melalui mulutnya, bisa mengendalikan tangannya. Dan setiap kali itu terjadi, Rara kehilangan kendali, hanya menjadi boneka. Hari-hari berikutnya semakin mengerikan. Rara sering tidak ingat apa yang ia lakukan di pasar. Tiba-tiba ia menemukan adonan gorengan sudah berbentuk aneh, seperti wajah orang yang menjerit. Terkadang ia mendapati pembeli menatapnya ketakutan, lalu kabur sambil menyebut-nyebut bahwa suara Rara berubah menjadi suara perempuan tua. Kabar itu menyebar cepat. Rara bukan lagi manusia biasa, melainkan perantara arwah ibunya. Ada yang percaya ia sudah kesurupan permanen. Ada pula yang bilang Rara kini jadi dukun hitam yang bersekutu dengan setan. Ketakutan warga berubah menjadi kebencian. Sekelompok pedagang nekat melapor ke aparat desa agar Rara diusir dari pasar. Tapi anehnya, setiap kali ada yang mengajukan diri jadi saksi, keesokan harinya mereka jatuh sakit misterius. Ada yang muntah darah, ada yang tubuhnya penuh bisul berisi minyak panas. Rara mulai merasa hidupnya bukan lagi miliknya. Dia ingin seperangkat berjualan, tapi setiap kali mencoba menutup lapak, suaranya hilang. Tangannya bergerak sendiri menyalakan kompor, menuang minyak, menguleni adonan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengikatnya di sana. Malam demi malam, bayangan ibunya makin sering menampakkan diri. Kali ini bukan hanya di wajan atau minyak panas, tapi juga di cermin, di air, bahkan di mimpinya. Rara, kita satu darah. Kau tidak bisa kabur. Kau lahir dari tubuh ibu, maka tubuhmu adalah milik ibu juga. Rara menangis, menjerit, memohon agar ibunya pergi dengan tenang. Tapi jawaban yang datang hanya tawa lirih bercampur tangisan. Pasar semakin kosong. Lapak-lapak tutup lebih awal. Orang-orang hanya berbisik tentang gorengan arwah yang kini jadi legenda kelam. Sementara itu, Rara makin terperangkap. Ia bukan lagi sekadar penjual gorengan, melainkan perantara dendam yang haus darah. Dan dalam hati kecilnya, Rara mulai takut. Bagaimana jika suatu hari bukan hanya orang pasar yang jadi korban, tapi siapapun yang mendekatinya? Hari-hari di pasar semakin sunyi. Lapak-lapak pedagang yang dulunya penuh tawa kini lebih banyak ditutup lebih cepat, dan pembeli pun semakin jarang datang. Semua orang masih berbisik-bisik tentang gorengan Rara yang membawa kematian. Tak ada yang berani mendekat, kecuali mereka yang benar-benar terpaksa. Rara sendiri kini tidak lagi merasa sepenuhnya manusia. Ada saat-saat ketika ia sadar penuh. Duduk di bangku kecil, menatap wajan minyak panas dengan hati yang hampa. Tapi ada pula saat-saat ketika tubuhnya terasa bukan miliknya. Matanya memandang orang lain dengan tajam. Bibirnya tersenyum sinis, dan suaranya berubah menjadi serak berat seperti suara ibunya. Ia mulai menyebut keadaan itu sebagai wajah kedua. Siang itu, seorang pemuda bernama Arman, anak pedagang beras, memberanikan diri mendekati lapak Rara. Ia membawa beberapa bungkus gorengan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Rara, aku ingin minta maaf. Ayahku dulu ikut-ikutan preman itu. Dia salah. Aku mohon jangan sampai keluargaku kena kutukan. Rara menatapnya. Untuk sehat ia merasa iba, tapi tiba-tiba pandangannya mengabur. Kesadarannya tergeser, dan ia tahu ibunya sedang mengambil alih. Bibirnya bergerak sendiri.
Anak dari darah kotor. Tidak ada maaf. Arman mundur dengan wajah ketakutan. Rara ingin berteriak menghentikan, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Tangannya bergerak sendiri, meraih sepotong gorengan panas, lalu menyodorkannya paksa ke mulut Arman. Arman berusaha menolak, tapi ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Gorengan itu masuk ke mulutnya dan seketika ia menjerit. Dari hidung dan telinganya keluar asap hitam pekat. Ia jatuh ke tanah menggeliat lalu terdiam. Rara tersentak. Kesadarannya kembali, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Arman yang tergeletak dengan mata kosong, lalu menjerit histeris. Air matanya mengalir deras. Ia tak ingin itu terjadi, tapi wajah keduanya, arwah ibunya, telah mengambil alih. Sejak kejadian itu, Rara semakin dihantui rasa bersalah. Namun bersamaan dengan itu, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Kini ia tidak hanya sekadar melihat bayangan ibunya di wajan atau mimpi. Ia bisa merasakan emosi ibunya, kemarahan yang membara, dendam yang membusuk, dan yang lebih menakutkan, ia bisa menggunakan kekuatan itu jika mau. Malam hari, ketika ia duduk sendiri di biliknya yang gelap, ia berbicara pada bayangan ibunya yang muncul di cermin pecah. "Bu Inun, sampai kapan ini harus berlanjut? Aku lelah. Aku tidak mau membunuh lagi." Bayangan itu tersenyum getir. Wajahnya penuh luka, tapi matanya bersinar merah. "Rara, kau lahir dari rahim ibu. Dagingmu, darahmu separuh adalah milik ibu. Kau boleh hanya anak, Baris Frikri. Kau tidak bisa melawan. Yang bisa kau lakukan hanya memilih. Apakah kau ingin jadi perantara, atau kau sendiri yang akan binasa bersama ibu?" Rara menangis. Tubuhnya lunglai. Ia sadar, setiap kali menolak tubuhnya akan semakin sakit. Seperti ada duri yang menusuk dari dalam. Seakan-akan arwah ibunya menghukum dirinya jika berusaha melawan. Keesokan harinya, kabar baru menyebar. Seorang pedagang buah bernama Bu Mirni ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya penuh minyak panas, meski tidak ada tanda kebakaran. Banyak yang percaya, ia mati karena sering menyebarkan gosip buruk tentang Sumi semasa hidup. Maka ketakutan semakin menjadi-jadi. Pedagang yang dulu ramai menggunjing kini memilih diam. Semua orang berjalan cepat setiap melewati lapak gorengan Rara. Bahkan tanpa berani menoleh, pasar berubah menjadi ladang sunyi. Hanya menyisakan aroma amis yang tak kunjung hilang. Namun bukan hanya orang pasar yang terancam. Suatu malam, seorang aparat desa datang bersama dua rekannya. Mereka berniat menutup paksa lapak Rara. Salah satunya berkata lantang, "Kau bikin resah pasar ini, Rara. Kami harus menghentikanmu. Kalau tidak mau, kami akan bakar lapak ini." Rara ingin menjawab, ingin memohon agar mereka mengerti. Tapi sebelum ia sempat bicara, wajah keduanya muncul. Matanya berubah gelap. Bibirnya tersenyum dingin. Ia berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian ikut menutup mata dulu. Saat ibu diperkosa, kalian pura-pura tidak tahu. Kalian bagian dari dosa itu." Ketiga aparat itu saling pandang, wajah mereka tegang. Salah satu mencoba meraih obor, tapi tiba-tiba api padam dengan sendirinya. Dari wajan yang tidak dinyalakan, minyak mendidih meletup-letup, asap hitam keluar, melilit kaki mereka seperti belenggu, jeritan terdengar. Satu persatu tubuh mereka terjatuh. Wajah mereka melepuh, seolah disiram minyak panas tak kasat mata. Dalam hitungan menit, ketiganya terkapar tak bernyawa. Rara kembali sadar setelah semuanya terjadi. Ia menutup mulutnya menahan tangis, tapi dalam hatinya ia tahu tak ada lagi jalan kembali. Wajah keduanya semakin kuat, semakin sering mengambil alih. Kini bukan hanya pasar yang ketakutan, tapi juga seluruh desa. Orang-orang mulai bicara bahwa Rara bukan lagi manusia, melainkan jelmaan arwah ibunya. Ada yang menyebutnya penjual gorengan iblis. Ada yang bilang ia anak perantara arwah. Rara hanya bisa duduk di lapaknya, menatap wajan kosong yang masih berdesis tanpa api. Dalam hati kecilnya ia berdoa, berharap ada cara untuk menghentikan semua ini. Tapi suara ibunya terus bergema, menutup segala doa. Tidak ada yang bisa menghentikan dendam, Rara. Kau dan ibu sudah jadi satu. Darahmu adalah jalan bagi ibu. Dan sebelum semua yang bersalah hancur, kau tidak akan bebas. Dan Rara pun tahu, wajah keduanya perlahan bukan lagi sekadar bayangan. Yoi sedang berubah, menjadi dirinya sendiri. Kematian tiga aparat desa membuat seluruh warga panik. Desa yang biasanya ramai dengan obrolan malam kini
berubah menjadi sunyi. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, menyalakan dupa, menabur garam di depan rumah, dan melarang anak-anak keluar saat senja. Semua orang tahu, Rara sudah bukan lagi sekadar penjual gorengan. Kini istilah seperantara arwah ibunya. Arwah penuh dendam yang tak mengenal ampun. Namun ketakutan hanya melahirkan keberanian yang terpaksa. Kepala desa Pak Suripto memanggil beberapa tokoh masyarakat dan seorang dukun tua bernama Mbah Wirya. Mereka berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Kalau kita biarkan, desa ini akan mati. Tidak ada yang berani ke pasar, tidak ada yang mau berdagang. Dan satu persatu kita bisa jadi korban, kata Pak Suripto. Menepuk meja dengan gusar. Mbah Wirya mengelus janggut putihnya. Arwah Sumi terlalu kuat. Ia mati dengan dendam yang membusuk. Lebih parah lagi, ia menggunakan tubuh anaknya sebagai perantara. Itu membuatnya semakin berakar di dunia ini. Mengusirnya tidak cukup. Kita harus memutus ikatan darah itu. Memutus ikatan darah? Tanya salah satu warga dengan wajah pucat. Maksudnya, Rara juga harus. Kalau tidak, potong Mbah Wirya dingin. Arwah itu akan terus hidup. Mungkin sampai 7 turunan. Kau kira ini hanya tentang 1-2 kematian? Tidak. Ini akan jadi kutukan panjang. Suasana balai desa menjadi sunyi. Semua saling pandang, tak ada yang berani mengucap kata. Mereka sadar apa artinya. Jika ritual dilakukan, Rara, gadis yang dulu hanya penjual gorengan sederhana, bisa saja ikut binasa. Sementara itu, di lapak pasar, Rara duduk termenung. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kamu sudah tahu itu orang-orang sedang merencanakan sesuatu. Bayangan ibunya berulang kali muncul di cermin wajan, memperingatkan. Mereka akan mencoba melawan. Mereka takut, tapi jangan gentar, Rara, ibu ada bersamamu. Darahmu adalah darah ibu. Kau lebih kuat dari mereka, Rara menggigil. Aku tidak ingin ini berlanjut, Bu. Aku ingin hidup tenang. Aku ingin kembali jadi Rara yang biasa. Bayangan itu tertawa serak. Tidak ada kembali. Jalanmu sudah dipilih sejak ibu diperkosa dan dimutilasi. Kau lahir untuk melanjutkan amarah ibu. Air mata Rara jatuh. Dia merasa terjebak di antara dua dunia. Keinginan untuk bebas dan kekuatan gelap yang kian mengikatnya. Malam itu, desa mulai bergerak. Beberapa pemuda menyiapkan bambu runcing, obor, dan kendi berisi air doa. Mbah Wirya menyiapkan sesajen. Kepala ayam bunga 7 rupa, dan kendi tanah liat berisi minyak. Semua akan digunakan dalam ritual penghentian. Jika malam ini gagal, kata Mbah Wirya dengan suara berat, kita semua tidak akan pernah bebas. Arwah itu akan marah lebih besar, dan tidak ada satupun rumah yang akan aman. Menjelang tengah malam mereka mendatangi pasar. Obor menyala, langkah kaki berat terdengar. Doa-doa lirih bergema. Dari jauh, Rara sudah merasakan hawa panas menusuk kulitnya. Ia berdiri di depan lapaknya, tubuhnya kaku. Rara, teriak Pak Suripto, kami tidak ingin menyakitimu, tapi roh ibumu sudah membuat desa ini menderita. Biarkan dukun ini menyelesaikan semuanya. Rara menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin ini. Ku tidak mau. Tolong jangan paksa aku. Namun sebelum kata-katanya selesai, wajah keduanya muncul. Mata Rara berubah gelap, senyumnya melebar menakutkan. Suara ibunya keluar dari mulutnya. Dasar manusia pengecut! Kalian menutup mata saat aku diperkosa. Kalian pura-pura tuli saat aku disiksa. Dan kini kalian datang dengan doa-doa busuk kalian? Tidak ada yang bisa memadamkan api dendamku. Tiba-tiba wajan di lapak Rara meletup. Minyak panas yang seharusnya kosong tumpah ke tanah. Menyala seperti api tanpa bahan bakar. Obor-obor warga meredup, tapi api dari wajan justru semakin besar. Menjilat udara dengan panas membakar. Pemuda-pemuda berlari mundur. Sebagian terjatuh ketakutan. Mbah Wirya maju dengan wajah dingin, mengangkat kendi berisi minyak tanah liat. Ia mulai melantunkan mantra panjang. Suaranya bergetar namun mantap. Api dari wajan bergemuruh. Berubah bentuk menyerupai wajah perempuan. Wajah Sumi penuh luka dan darah tertawa histeris. Wirya, kau kira bisa menghentikanku? Aku sudah mati tapi aku tetap ada. Aku menempel di darah daging anakku. Selama ia bernapas, aku tidak akan pergi. Mbah Wirya mengayunkan kendi, menyiramkan minyak tanah liat ke api. Api berdesis, mengecil sesaat, tapi kemudian menyala lebih besar, melompat ke arah warga.
Jeritan terdengar, beberapa orang terpanggang hidup-hidup. Tubuh mereka jatuh ke tanah dengan daging melepuh. Rara melihat semua itu, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menghentikan ibunya, tapi tubuhnya kaku. Air mata mengalir deras di pipinya. "Bot, hentikan. Jangan lagi." Untuk sesaat, wajah ibunya dalam api menoleh padanya. Mata merah itu menatap Rara tajam. "Kau harus memilih, Rara. Kau bersama ibu atau melawan ibu. Tidak ada jalan tengah." Tubuh Rara gemetar semakin keras. Dua suara bertarung di dalam kepalanya. Suaranya sendiri yang ingin berhenti, dan suara ibunya yang menuntut balas. Mbah Wirya berteriak, "Rara, kau satu-satunya yang bisa menghentikannya. Kalau kau tidak melawan, semua akan mati." Kata-kata itu menusuk hati Rara. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kekuatan itu ada di dalam dirinya, bukan hanya ibunya. Gyunepsu memilih meski ia sulit. Dengan sisa keberanian, Rara menjerit sekeras-kerasnya. Suara itu mengguncang udara, membuat api bergetar. Tubuhnya tersungkur, kedua tangannya menutup telinga. Dalam hatinya ia berteriak, "Aku ingin bebas. Kuni Iseks mau jadi pembunuh. Ibu, pergilah." Api tiba-tiba meredup. Wai Sumi dalam nyala api tampak marah, lalu berubah sedih. "Rara, kau berani melawan ibu sendiri? Kau tegah." Air mata Rara jatuh deras. "Aku sayang ibu. Tapi aku tidak bisa hidup begini. Ku tidak mau darahku jadi kutukan." Api bergemuruh terakhir kalinya, lalu meledak ke udara. Asap hitam menutupi pasar. Ketika asap perlahan hilang, wajan di depan Rara retak, minyaknya kering dan wajah ibunya menghilang. Semua orang terpaku, sebagian menangis lega. Tapi Rara pingsan di tempat, tubuhnya lemah, napasnya nyaris hilang. Mbah Wirya menatapnya dengan wajah muram. Pertarungan belum selesai. Arwah itu mungkin padam sementara, tapi dendam sebesar itu tidak mudah hilang. Selama darah Rara masih ada, arwah itu bisa kembali kapan saja. Dan desa pun sadar, malam itu bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari perang panjang antara seorang anak yang ingin bebas dan arwah ibunya yang tak rela melepaskan dendam. Pagi itu, setelah malam penuh api dan jeritan, pasar terlihat seperti bekas medan perang. Lapak-lapak gosong, tanah masih hangat, dan bau minyak hangus bercampur darah tercium menusuk hidung. Orang-orang berjalan pelan dengan wajah pucat. Sebagian membawa dupa, sebagian lagi menaburkan garam di tanah sambil berbisik doa. Di tengah pasar, Rara duduk lemah. Rambutnya kusut, matanya merah, dan kulitnya pucat seolah habis tersedot semua tenaga. Beberapa warga mendekat dengan ragu, lalu cepat-cepat menjauh lagi. Mereka tidak berani menatap matanya terlalu lama, seakan takut jika di balik tatapan itu masih ada arwah Sumi yang mengintai. Pak Suripto berdiri agak jauh, berbicara pelan pada Mbak Wirya. "Apakah benar sudah selesai?" Arwah Tikulas hilang. Mbak Wirya menghela napas panjang. Tidak ada arwah yang hilang tanpa kerelaan. Dia hanya terdesak, dipaksa bersembunyi. Tapi selama Rara hidup, selama darahnya masih mengalir, arwah ibunya tetap punya jalan untuk kembali. Kata-kata itu membuat bulu kuduk warga meremang. Mereka saling berbisik. Sebagian melirik ke arah Rara dengan tatapan ngeri. Rara yang mendengar samar-samar hanya bisa menunduk. Ia tahu meski ia melawan ibunya semalam, tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa seperti lumpuh. Pedagang enggan membuka lapak, pembeli jarang datang, dan setiap malam orang-orang mengurung diri di rumah. Pasar yang dulu hidup kini terasa seperti kuburan terbuka. Rara sendiri memilih tinggal di gubuknya dekat pasar. Dia tidak punya tempat lain, dan ia pun merasa tidak pantas pulang ke rumah ibunya yang kini kosong penuh kenangan. Setiap malam ia bermimpi buruk. Ibunya datang dengan tubuh penuh luka, mata merah, dan tangan berlumur darah. Cuma dalam mimpi itu ibunya selalu berkata, "Kau pikir bisa lari dari ibu? Kau pikir bisa menghapus dendam? Kau hanya anak kecil. Tanpa ibu kau bukan apa-apa." Setiap kali bangun Rara terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai takut tidur. Tapi jika terjaga pun, ia tetap mendengar bisikan halus di telinganya. Bisikan itu kadang memanggil namanya, kadang tertawa kecil, kadang mengutuk orang-orang desa. Suatu sore, ketika ia mencoba memberanikan diri menjual gorengan lagi, hanya satu orang yang datang membeli, seorang nenek tua yang buta sebelah matanya. Nenek itu duduk di bangku kecil, memakan gorengan perlahan.
"Anakku," kata nenek itu lirih, "kau sedang diseret ke jalan yang bukan milikmu. Ibumu terlalu kuat, tapi bukan berarti kau harus menyerah. Kau harus mencari akar dendamnya, kalau tidak, ia akan terus kembali." Rara menatap nenek itu dengan bingung. "Akar dendam? Maksudnya apa, Neh?" Nenek itu hanya tersenyum samar, lalu berdiri tertatih. "Cari kebenaran kematian ibumu. Tidak semua sudah terungkap." Kata-kata itu menghantui Rara. Ia teringat malam ibunya ditemukan, dimutilasi dengan kejam, dibuang di tepi sungai. Selama ini ia hanya tahu bahwa para preman pasar yang melakukannya. Tapi benarkah hanya mereka? Kenapa ibunya sampai diperlakukan sekejam itu? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia ingin tahu. Yumi harus tahu. Namun di saat yang sama, desa mulai berubah sikap. Rara tidak lagi sekadar ditakuti, tapi juga dibenci. Bisikan-bisikan di belakangnya semakin sering terdengar. "Itu anak bukan manusia lagi. Seharusnya dia pergi dari sini sebelum desa ini habis. Wow, kalau arwah ibunya kembali, kita semua bisa mati." Suatu malam, beberapa pemuda mabuk nekat mendatangi gubuk Rara. Mereka membawa batu, botol, dan obor. Salah satu dari mereka berteriak, "Hei anak setan, keluar engkau. Jangan bikin desa ini kena kutuk lagi." Rara terbangun, wajahnya pucat. Julie Wainsby keluar sendakan menenangkan mereka. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Ku hanya ingin hidup tenang." Tapi pemuda-pemuda itu tak peduli. Mereka melempar batu ke arah gubuknya. Kaca pecah, dinding bambu berlubang. Sona yang situ dari bilir maju dengan obor, hendak membakar. Saat itu sesuatu terjadi. Api obor meledak sendiri, menyambar pemuda itu hingga seluruh tubuhnya terbakar. Julie menjerit kesakitan, jatuh berguling lalu tak bergerak. Pemuda lain panik berlari terbirit-birit. Rara menutup mulutnya, air mata bercucuran. Ia tahu itu bukan dirinya, itu ibunya. Arwah Sumi melindunginya dengan cara kejam. Keesokan paginya berita itu menyebar. Banyak orang yakin bahwa Rara sengaja memanggil arwah ibunya lagi. Kebencian semakin menebal. Beberapa orang desa mendesak Pak Suripto untuk mengusirnya. "Kita tidak bisa hidup dengan iblis di desa ini," teriak seorang warga. "Kalau kita biarkan, satu persatu kita akan mati. Usir dia atau kita semua binasa." Pak Suripto sendiri dilanda dilema. Ia tahu Rara hanyalah korban, tapi desakan warga semakin besar, dan ia pun takut jika arwah itu kembali. Sementara itu, Rara duduk sendirian di gubuknya. Kata-kata nenek tua itu terus terngiang di kepalanya. "Cari kebenaran kematian ibumu." Tidak semua sudah terungkap, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa yang lebih menakutkan dari arwah ibunya adalah rahasia yang belum ia ketahui. Malam itu, Rara duduk di dalam gubuknya yang remuk dihantam batu warga. Ia memandangi sisa-sisa kaca pecah, dinding bambu yang berlubang, dan bayangan wajah ibunya yang samar-samar terlihat di permukaan wajan retak. Tubuhnya lelah tapi pikirannya gelisah. Kata-kata nenek buta itu terus menggaung. "Cari kebenaran kematian ibumu." Tidak semua sudah terungkap. Rara tahu jika ia hanya diam menunggu, maka arwah ibunya akan kembali lagi dengan amarah lebih besar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya dirinya yang binasa, tapi seluruh desa. Ia harus mencari akar dendam itu. Dengan sisa keberanian, ia mendatangi tepi sungai tempat ibunya dulu ditemukan. Malam gelap, hanya ditemani suara serangga dan riak air. Rara berjongkok, menyentuh tanah lembab di mana darah ibunya dulu membasahi bumi. Dadanya sesak, matanya berair. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Bu?" Bisiknya lirih, angin malam berhembus membawa aroma amis yang samar. Sekilas Wiyazi mendengar bisikan suara ibunya, Kau akan tahu. Kau akan tahu." Keesokan harinya, Rara mulai bertanya-tanya pada orang-orang tua di desa. Meski banyak yang menghindar, sebagian pura-pura tidak tahu, sebagian langsung menutup pintu. Namun ada satu orang yang akhirnya mau bicara, Pak Karto, seorang kuli angkut pasar yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dengan suara bergetar, Pak Karto berbisik, "Yang membunuh ibumu memang para preman itu. Tapi mereka tidak bekerja sendiri. Ada yang menyuruh." "Siapa?" tanya Rara dengan mata membelalak. Pak Karto terdiam lama, lalu berkata pelan, "Orang besar desa ini. Dia takut ibumu membuka aibnya. Preman hanya jadi tangan kotor." Rara tercekat. "Aib? Maksudnya apa?" Pak Karto tidak menjawab.
Matanya ketakutan, tangannya gemetar. Yume Hanyashi menggeleng, lalu memohon agar Rara tidak lagi menanyakan hal itu. Namun dari wajahnya, Rara tahu kebenaran yang lebih kelam tersembunyi di balik kematian ibunya. Sejak mendengar itu, Rara merasa dunia di sekitarnya semakin menyempit. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik orang-orang berpengaruh di desa. Pak Suripto, kepala desa, terlihat gelisah setiap kali nama ibunya disebut. Beberapa tokoh pasar juga tiba-tiba menjauh dari Rara, seolah takut rahasia lama terbongkar. Malam berikutnya, Rara kembali didatangi mimpi. Dalam mimpinya, ibunya duduk di kursi kayu dengan tubuh penuh luka. Suaranya berat, penuh amarah. "Rara, mereka bukan hanya membunuh ibu, mereka mempermalukan ibu. Mereka menutup mata, menutup mulut, lalu mengorbankan ibu agar nama mereka tetap bersih. Kau harus tahu siapa dalangnya, kau harus buat mereka membayar." Rara terbangun dengan teriakan, tubuhnya bergetar hebat. Dia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi, itu adalah petunjuk. Hari-hari berikutnya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan baru di desa. Ada gosip samar tentang seorang pejabat desa yang dulu sering mendatangi ibunya secara diam-diam, memberi ancaman agar tidak buka mulut tentang sesuatu. Ada juga kabar bahwa sebelum ibunya diperkosa dan dimutilasi, ia sempat menolak perintah dari orang berpengaruh untuk menyerahkan sesuatu. Semakin lama, kepingan cerita itu mulai menyatu. Bukan hanya preman pasar yang bersalah, tapi ada dalang yang jauh lebih berkuasa. Seseorang yang takut pada mulut sumi yang berani. Sementara itu, Wagi semakin mencurigai Rara. Mereka melihatnya berjalan sendirian di malam hari, berbicara sendiri dan sering menangis di tepi sungai. Beberapa orang yakin ia sudah sepenuhnya kerasukan ibunya. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," kata seorang warga pada rapat desa. "Kalau anak itu dibiarkan, arwah ibunya akan kembali lagi. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Pak Suripto hanya mengangguk pelan, wajahnya tegang. Ia tahu benar arwah Sumi memang belum sepenuhnya pergi, tapi di dalam hatinya ia menyimpan ketakutan lain. Rahasia yang dikuburnya puluhan tahun lalu bisa terbongkar. Rara semakin tertekan. Ia merasa dikucilkan, diawasi, bahkan dibenci. Tapi di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala. Tekad untuk mencari kebenaran. Suatu malam, ia kembali didatangi nenek buta yang pernah memberi petunjuk. Nenek itu duduk di depan gubuknya, seolah sudah menunggu. "Anakku," kata nenek itu, "kau sudah mulai melihat. Tapi berhati-hatilah. Semakin dekat kau pada kebenaran, semakin kuat pula arwah ibumu akan muncul. Karena dendamnya bukan hanya pada orang yang memperkosanya, tapi pada mereka yang mengkhianatinya." Rara menatap nenek itu dengan gemetar. Siapa sebenarnya dalang semua ini? Nenek itu menunduk lama, lalu berkata pelan, "Lihatlah pada orang yang paling ingin kau percaya. Kadang pengkhianatan datang dari orang yang paling dekat denganmu." Kata-kata itu membuat jantung Rara berdegup kencang. Ia langsung teringat pada sosok Pak Suripto, kepala desa yang dulu sering datang ke rumahnya, pura-pura peduli pada Sumi, tapi tak pernah benar-benar menolong. Dalam hatinya, Rara mulai mengerti, kematian ibunya bukan sekadar kebiadaban preman. Ada tangan berkuasa yang menuntun tragedi itu, dan ibunya ingin dia mengungkap semuanya, agar dendamnya bisa benar-benar terbayar. Namun Rara juga sadar, semakin ia mendekati kebenaran, semakin arwah ibunya menuntut darah. Dan di malam gelap itu, dengan suara lirih, Rara berbisik pada dirinya sendiri. Kalau benar Pak Suripto yang mengkhianati ibu, buatnya mengaku, meski harus menyerahkan jiwaku sendiri. Pasar malam itu lebih sunyi dari biasanya. Setelah serangkaian kematian misterius menimpa para preman, tak ada lagi yang berani berlama-lama di dekat lapak gorengan Rara. Orang-orang berbisik, mengaitkan gorengan panas itu dengan roh dendam yang menghantui. Beberapa warga masih mencoba membeli dengan ragu, tapi segera menyesal karena merasa dibuntuti bayangan perempuan penuh luka yang menyerupai ibu Rara. Di balik wajah manisnya, Rara merasakan dendam yang kian mendidih. Hanya satu orang yang tersisa, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Bayu, lelaki yang pertama kali menyeret ibunya ke gudang, memulai tragedi pemerkosaan dan mutilasi itu. Bayu tak pernah terlihat di pasar lagi. Desas-desus menyebut ia bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggir kampung.
dikuasai ketakutan sejak teman-temannya mati satu persatu. Rara tahu, inilah akhir dari perjalanan dendamnya. Arwah ibunya tidak akan pernah tenang sebelum orang itu merasakan azab yang sama. Malam itu, ia menutup lapaknya lebih awal. Minyak goreng masih panas. Asap mengepul pekat seolah mengikuti langkahnya menuju jalan gelap. Ia membawa sebungkus gorengan yang sudah dipersiapkan khusus. Adonan bercampur darah ayam hitam dan sejumput abu tulang ibunya yang diam-diam ia simpan dari makam. Bau amis menusuk hidung, tapi Rara tersenyum. Inilah sajian terakhir. Rumah kosong tempat Bayu bersembunyi berdiri remuk. Kayunya lapuk, cat dinding mengelupas. Suasana mencekam. Rara mengetuk pintu perlahan, lalu memanggil dengan suara lirih, "Bang, aku bawa makanan. Kau pasti lapar." Bayu dengan wajah pucat dan mata cekung muncul dari balik pintu. Wajahnya ketakutan. Keringat bercucuran seakan ia tak tidur berhari-hari. "Pergi, aku tahu engkau yang bawa setan itu." Suaranya bergetar. Rara tetap tersenyum, menyodorkan bungkusan gorengan. "Hanya ini yang kubawa. Makanlah, mungkin setelah itu kau bisa tidur nyenyak." Bayu menatap bungkusan itu dengan ragu. Perutnya keroncongan, namun rasa takut jauh lebih besar. Tapi aroma gorengan itu berbeda. Hangat, gurih, seperti memanggil. Ia tak mampu menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu potong dan menggigitnya. Sekejap kemudian, wajahnya berubah. Lidahnya perih seperti terbakar. Tenggorokannya panas dan rasa asin bercampur darah merambat di mulutnya. Ia memuntahkan gorengan itu, tapi yang keluar bukanlah makanan melainkan gumpalan daging busuk. Bercampur darah kental, Bayu menjerit, matanya membelalak. "Apa yang kau lakukan padaku, setan perempuan?" Rara melangkah masuk, pintu rumah berderit menutup di belakangnya. "Bukan aku, Bang, ibuku yang menuntutmu. Kau yang menyeretnya, kau yang pertama merusak tubuhnya. Kau yang membuka jalan bagi kematian keji itu." Bayu terjatuh ke lantai, merangkak mundur. Di belakang Rara, asap hitam mulai membentuk sosok perempuan dengan wajah rusak. Luka menganga di leher. Mata melotot penuh dendam. Sosok itu menatap Bayu dengan sorot tajam, membuatnya hampir tak bisa bernapas. "Ampun, aku dipaksa. Aku hanya disuruh." Bayu menangis mencoba mencari alasan. Rara menunduk, tatapannya dingin. "Tidak ada paksaan saat kau tertawa di atas penderitaan ibuku. Tidak ada paksaan saat kau ikut mengiris tubuhnya. Sekarang waktumu habis." Seketika tubuh Bayu terangkat dari lantai, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia menendang-nendang, matanya melotot. Dari mulutnya mengalir darah hitam kental. Tubuhnya lalu terhempas ke dinding, tulangnya patah dengan suara mengerikan. Namun itu belum akhir. Bayangan hitam yang menyerupai Ibu Rara melayang mendekat, lalu menempel ke tubuh Bayu. Lelaki itu menjerit, tubuhnya menggeliat seperti terbakar minyak panas. Kulitnya melepuh, dagingnya luruh satu persatu, hingga akhirnya yang tersisa hanya kerangka berlumuran darah. Jeritan panjangnya menggema di rumah kosong itu. Membuat jendela bergetar, Rara menatap dengan puas. Air matanya menetes bukan karena sedih, melainkan lega. "Ibu, dendamu sudah terbalas." Sosok hantu ibunya menoleh ke arah Rara, senyumnya samar, lalu perlahan menghilang ke udara. Untuk pertama sekalinya, Rara merasakan keheningan tanpa bisikan. Tidak ada lagi suara lirih dari arwah ibunya di telinga. Tidak ada lagi bayangan mengerikan di minyak gorengnya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Karena ketika ia berjalan keluar rumah, langkahnya terasa berat. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Dan dari dalam tubuhnya muncul rasa nyeri luar biasa. Ia melihat tangannya sendiri. Kulitnya mulai menghitam seperti terbakar minyak. Rara terhuyung, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Balas dendam memang menenangkan arwah ibunya, tetapi harga yang harus ia bayar adalah dirinya sendiri. Energi dendam yang ia pelihara selama ini perlahan menyerap tubuhnya. Wajah cantiknya mulai retak, matanya memerah, bibirnya membiru. Malam itu warga kampung mendengar jeritan perempuan dari arah rumah kosong, lalu sunyi senyap. Esok paginya, saat beberapa orang nekat memeriksa, mereka hanya menemukan kuali gorengan hitam di tengah ruangan, masih mengepul asap dengan sisa-sisa minyak berbau amis. Tidak ada jasad Rara, tidak ada kerangka Bayu. Hanya suara samar dari arah pasar beberapa malam kemudian. Ketika lapak gorengan itu kembali terbuka,
Penjualnya seorang gadis cantik dengan senyum tipis, menjajakan gorengan hangat. Orang-orang yang membeli mengaku gorengan itu terasa berbeda, gurih sekaligus getir, seakan ada sesuatu yang ikut dimakan bersama tepung dan minyaknya. Dan setiap malam, di belakang lapak itu, beberapa pembeli mengaku melihat bayangan seorang perempuan tua, berlumuran darah berdiri, menatap dengan tatapan kosong. Dendam telah selesai, namun kutukan baru telah lahir.